Perkenalkan, saya Jiraja Widodo. Apa kabar? Halo semuanya. Ketika aku nonton konten Bang Ferry Irwandi, aku menemukan bahwasannya dia itu mengatakan tentang broadcast yourself. Setelah beberapa saat kemudian, aku juga menemukan Kevin Anggara juga mengatakan broadcast yourself. Bang Raditya juga mengatakan broadcast yourself. Aku kepo, kenapa mereka pada mengatakan broadcast yourself? Lalu aku cari tahu apa itu broadcast yourself, dan aku mencari tahu lewat AI, dan aku menemukan bahwasanya broadcast yourself itu adalah ternyata tagline dari YouTube zaman dahulu, yang intinya kita itu ketika mau masuk di YouTube, kita ingin membuat konten, ya kita broadcast atau menyiarkan dirimu sendiri. Intinya seperti itu. Tujuannya supaya apa? Supaya orang-orang itu tahu apa yang kita sukai, apa yang kita lakukan, apa yang opini ingin sampaikan. Dan dari broadcast yourself itu ternyata bisa membangun branding pada orang yang melakukan broadcast yourself. Sebut saja banyak sekali YouTuber besar yang sampai sekarang namanya sangat dikenal oleh publik yang sangat luas. Sebut saja Bang Raditya Dika, Reza Arab, Kevin Anggara, Nesija, dan masih banyak lainnya. Karena saya tidak bisa menyebut satu persatu. Dan setelah aku pikir-pikir, ternyata ketika aku bisa membuat sebuah video dan broadcast yourself melalui YouTube itu, aku jadi kayak keren juga ya ketika aku bisa broadcast yourself melalui konten-kontenku. Karena itulah aku tertarik untuk membuat konten lagi. Bayangkan ketika aku broadcast yourself, diriku yang sebagai seorang petani itu mampu nge-broadcast, mampu memperlihatkan, mampu menayangkan kepada publik semua, mampu terhubung kepada orang-orang di luar sana, yang dimana orang-orang di luar sana juga tertarik pada apa yang aku sukai. Dan bagiku itu keren. Tapi apakah semua orang harus membuat broadcast yourself atau semua orang harus membuat konten? Menurutku ketika kamu bisa dan ada kesempatan, kenapa tidak? Kamu pegang HP, beli kuota untuk nonton konten orang lain, kenapa tidak buat konten sendiri saja, ya kan? Toh ketika kamu bisa buat konten sendiri, itu manfaatnya juga kamu sendiri yang mendapatkan. Itulah yang aku lakukan di sini. Aku membuat konten, ternyata setelah aku membuat konten banyak hal yang tidak aku ketahui. Dan setelah aku membuat konten, banyak hal juga yang aku ketahui setelah membuat konten. Apalagi di zaman sekarang, di zaman dimana informasi, data itu sangat penting sekali. Ketika kita bisa memiliki informasi dan data lebih banyak dari orang lain, maka itu akan menjadi keuntungan yang sangat-sangat lebih dibanding orang lain yang tidak memiliki informasi dan data. Misalkan kita tahu tentang ilmu-ilmu perkontenan, tahu tentang ilmu-ilmu bagaimana cara menanam padi, bagaimana menanam tanaman, sedangkan orang di luar sana tidak tahu. Itu akan menjadi manfaat bagi kita ketika kita menyebarkan ilmu itu di konten seperti ini. Orang akan merasakan manfaatnya lebih banyak. Terlebih ketika kita membuat konten, kita juga terus belajar. Apa sih hal apa yang akan kita berikan kepada pelanggan atau kepada penonton kita, iya kan? Tapi apakah membuat konten itu mudah? Menurutku membuat konten itu mudah sekali. Tapi membuat konten yang ditonton banyak orang itu tidak mudah, Pak. Karena apa? Ya, tidak semua orang bisa membuat konten yang ditonton orang. Semua orang bisa membuat konten, tapi yang membuat konten yang ditonton orang itu sulit. Itulah ada seninya. Dan perlu diketahui, aku sendiri sudah 2019 membuat konten, April tepatnya 2019. Tapi apa yang terjadi setelah beberapa tahun berlalu, ya kontenku seperti ini saja, nggak apa-apa. Tapi aku juga berpikir bahwasanya aku membuat konten itu awal-awalnya karena ya aku ingin mendapatkan privilege uang atau apa yang youtuber besar di luar sana bisa dapatkan. Tapi setelah saya pikir mereka bisa seperti itu ya karena dia, misalkan Atta, misalkan Ricis, misalkan Ferry Irwandi, mereka bisa seperti Ferry Irwandi ya karena Ferry Irwandi. Jadi broadcast yourself itu intinya seperti itu. Jadilah diri sendiri, siarkan dirimu dengan caramu, apapun yang kamu inginkan, siarkan saja. Jadi orang mengenal dirimu, bukan mengenal orang lain versi lainnya. Misalkan aku terinspirasi dari Ferry Irwandi karena caranya, lalu aku meniru seperti itu. Orang yang nonton mungkin, wah kok ini seperti channelnya Ferry Irwandi, iya kan? Maka dari itu ya broadcast yourself itu intinya ya memperlihatkan dirimu sendiri, sehingga kamu tidak seperti itu, tidak oh kamu Ferry Irwandi kedua, tapi kamu adalah ya dirimu sendiri di channel itu. Kalau channel itu namanya, misalkan di sini channel itu namanya Jiraja Widodo, maka kamu sedang menikmati konten-konten dari Jiraja Widodo, bukan konten-konten dari Ferry Irwandi versi kedua. Ya itu sebenarnya kritik bagi diriku sendiri yang zaman dahulu itu aku sangat terinspirasi sekali dengan Ferry Irwandi, sehingga aku mencoba untuk membuat konten-konten seperti Ferry Irwandi. Tapi apa yang terjadi ya, orang-orang malah mengkritik, wah ini malah memuji, ini kontennya seperti kontennya Ferry Irwandi. Lalu aku berpikir, ini kan kontennya, ini kan diriku bukan Ferry Irwandi. Nah, setelah itu aku mencoba untuk
stop dulu membuat konten, mencari tahu apa sih sebenarnya yang aku sukai, apa yang aku inginkan. Dan mulai ya aku membuat konten seperti ini, dan aku telah menghapus banyak sekali video-videoku yang dulu, padahal itu perjuangannya sangat panjang. Ya seperti itu. Kenapa kita harus membuat konten itu? Karena sekarang itu zamannya tsunami konten, dimana banyak sekali konten-konten itu bertebaran, ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Tapi kecenderungan yang tidak bermanfaat itu lebih banyak hal-hal nya lah, paling tidak seperti itu. Maka dari itu saya berpikir, ya kenapa kita tidak mencoba ikut dalam tsunami itu, tapi kita memberikan secerca harapan, mungkin membuat getek atau perahu getek kecil, siapa tahu ada orang yang tertolong ketika tenggelam dari tsunami itu melalui konten kita. Ya saya mencoba untuk seperti itu, walaupun mungkin cara-cara saya tidak terlalu mainstream atau terlalu biasa, ya nggak apa-apa. Dan ketika kamu nonton channel dari Jiraya Widodo ini, mungkin kamu hanya akan mendapatkan konten-konten, sajian konten dari apa yang aku sukai, apa yang sedang kulakukan, opiniku, itu saja. Karena ketika kamu ingin mendapatkan opini orang lain yang sesuai dengan dirimu, atau opiniku yang sesuai dengan dirimu, mungkin kamu bisa mencari di tempat lain. Karena di sini adalah channelnya Jiraya Widodo, maka kamu akan mendapatkan informasi, mendapatkan opini, atau mendapatkan sajian-sajian dari diriku, Jiraya Widodo itu. Dan ya seperti itulah cara membuat konten, atau seperti itulah cara konten broadcast yourself. Siarkan dan siarkan dirimu itu siapa, apa kesukaanmu. Ketika ada orang yang suka sama dengan kamu, atau dalam artian kamu itu memiliki kesamaan dengan calon penontonmu, maka orang juga akan suka. Lama-lama orang juga akan datang, dan karena mereka datang bukan karena apa, tapi karena ya memang karena suka dengan caramu menyampaikan informasi itu. Itulah pentingnya broadcast yourself, siarkan dirimu. Mungkin begini saja, terlalu banyak hal-hal yang terlalu ngalor ngidul. Terima kasih.